Pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, dalam perlindungan, pemeliharaan, bahkan dalam pertolongan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Kita bersyukur buat hari-hari waktu yang Tuhan beri, sampai pada pagi siang hari yang indah ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan, baik saudara yang ada di ruangan ini maupun juga yang mengikuti melalui live streaming kita, baik saudaraku di Facebook maupun juga di YouTube melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita sekaliannya dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih ada semua, sekali lagi oleh karena kasih pertolongan Tuhan yang tetap dan selalu menyertai kita. Hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus, saudaraku. Sehubungan hari ini adalah minggu pertama pada bulan Juli, ya, di mana kita selalu pada minggu pertama mengadakan perjamuan kudus, bukan menjadi suatu tradisi kebiasaan gereja ataupun pelayanan lokal kita, tidak. Tetapi ini untuk mengingatkan kita kepada korban Kristus, supaya kita selalu bersyukur dan menjunjung tinggi pengorbanan Kristus yang sudah menjangkau dan menyelamatkan kita setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Saya memberikan tema bagi kita, saudaraku, masih seputar pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah gereja. Namun pada pagi siang hari ini saya memberikan temanya identitas sejati. Ya, ini dikutip dari Roma pasal yang ke-8 dari ayatnya yang ke-16. Sekali lagi tema bagi kita, saudaraku, pada hari ini adalah identitas sejati dari kitab Roma pasal yang ke-8 dari ayatnya yang ke-16. Kalau di situ perikopnya hidup oleh Roh. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, saudaraku, disebutkan sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Roh itu sendiri atau Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, menyatakan bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah ini adalah identitas sejati dari orang-orang percaya. Saya minta dibacakan terlebih dahulu Roma pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Iya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, Ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. iya, puji Tuhan. Ya, dikatakan roh itu, ini menunjuk kepada roh Allah ataupun Roh Kudus. Ya, dan dilanjutkan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ini roh di sini huruf kecil R-nya, yaitu roh manusia. Ya, Roh Kudus atau roh Allah dengan roh kita, saudaraku, ya, bersaksi katanya bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Maka saya memberikan temanya identitas sejati. Iya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita sekarang berada hidup di zaman modern. Ya, dan di era kita sekarang ini, ya, di zaman kita sekarang ini ada begitu banyak berita yang kita dengarkan, bahkan juga opini manusia serta pengaruh-pengaruh yang begitu kuat, ya, saudaraku, yang berusaha untuk mendefinisikan, ya, siapa kita.
sekali lagi, di zaman kita sekarang ini, ada banyak berita-berita yang kita dengarkan, termasuk juga opini-opini manusia, kesimpulan-kesimpulan manusia yang tidak berdasar, yang tidak berfakta. Ya, saudaraku. Nah, yang belum tentu itu adalah satu kebenaran. Termasuk juga pengaruh-pengaruh yang begitu kuat. Baik pengaruhnya media sosial, pengaruhnya lingkungan, pengaruh dari teman-teman, bahkan juga pengaruh dari budaya kita sendiri, pengaruh dari keluarga, pengaruh dari pergaulan, cara hidup kita, ini berusaha mendefinisikan ya siapa kita, ya apa yang hendak kita lakukan, apa tujuan hidup kita. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami, kita mengerti. Saya berikan satu contoh, ya begini saudaraku, ya dalam satu kumpulan seperti contohnya satu suku, ya mungkin kita sering juga mendengarkan, oh suku ini adalah suku yang masih tertinggal. Pernah mendengar begitu? Ya, berarti kan berita itu memberikan definisi tentang suku itu. Suku itu adalah suku yang tertinggal, belum maju, belum berkembang. Ya, nah ini berita yang kita dengar memberikan kepada kita definisi. Oh, ini suku yang tertinggal. Nah, di Indonesia kan banyak suku. Ya, ini kelompok. Ini saya belum bicara tentang pribadi. Ya, oh ini suku yang tertinggal. Nah, ini suku yang paling miskin. Ya, ini suku yang masih jauh tertinggal, yang masih seperti suku-suku zaman dulu, zaman purba begitu. Oh ya, ini kan mau berikan satu definisi. Ya, atau mungkin ya ini juga masih kelompok. Wah, kalau seperti dalam suku Batak kan ada marga-marga. Mungkin kalau dalam suku lain disebutkan PAM. Ya, saudara yang terkasih, ya mungkin kita juga sering mendengar bahwasanya, oh ini marga ini belum ada yang maju. Dari marga ini belum pernah ada jadi menteri. Oh, contoh begitu. Ya. Nah, belum pernah ada pejabat. Ya, belum ada dari marga ini jadi panglima. Ya, seakan-akan berita itu, perkataan itu, kalimat itu memberikan definisi bahwasanya marga ini masih jauh tertinggal. Ya, ini kelompok. Ya, demikian halnya dengan kita secara pribadi. Ya, sering berita-berita yang kita dengar, opini-opini manusia, bahkan pengaruh-pengaruh yang begitu kuat, saudaraku, berusaha memberikan definisi siapa kita. Ya, baik mungkin di lingkungan, melalui media sosial, melalui budaya dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak yang remaja, anak-anak sekolah, mungkin teman-temannya berkata, oh kau paling bodoh. Iya, diberikan definisi begitu, kau paling bodoh. Ya, kamu nggak bisa mengikuti materi pelajaran. Ya, kamu nanti di ujian pasti gagal. Ya, jadi definisinya anak itu adalah orang bodoh, kan begitu? Iya, saudara yang terkasih. Ya, kita sekarang berada di zaman modern, dan di era kita sekarang ini banyak yang kita dengar. Ya, sehingga kita bertanya kepada diri kita, apalagi suku kita suku yang dikatakan suku terbelakang lah, marga kita nggak ada jadi menteri lah, nggak ada jadi pejabat lah, nggak ada jadi panglima. Belum lagi orang lain berkata, kita ini orang yang paling bodoh. Dari lingkungan berkeluarga juga kita mendengar, kita orang yang tidak terpakai. Ya, ada orang Batak berkata begini, nah, om malapung naik keluarga nami. Ya, om masih tapuleong katanya. Kalau dikatakan si tapuleong kan ini orang tidak berarti, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya saudaraku, tidak punya kreatif dan seterusnya. Ya, dianggap ini tidak akan berkembang. Ya, diberikan definisi yang begitu. Sehingga ini kan tercap dalam dirinya. Ya. Dan dia akan bertanya, siapa aku? Who am I? Siapa diriku? Ya, aku dari keluarga yang seperti ini. Orang berkata keadaanku begini.
Sehingga dia bertanya-tanya, siapa dirinya? Pernah begitu? Ada yang begitu? Hah? Loh, saudara kok diam? Ya, merenungkan atau merasa? Saudara yang terkasih, siapa kita? Nah, banyak orang tidak mengerti siapa dirinya. Ya, sehingga karena berita, definisi-definisi yang dia dengar tentang dirinya, akhirnya dia berusaha untuk mencari jati diri. Ya, maka banyak orang kan berusaha mencari jati dirinya. Apalagi anak-anak di masa pertumbuhan, di masa perkembangannya, ya saudaraku, dimulai dari ketika dia remaja sampai nanti bertumbuh dewasa muda. Oh ini, ya, banyak orang-orang yang berusaha mencari jati diri. Ya, maka banyak orang yang berusaha untuk cari perhatian. Ya, kalau dulu disingkat namanya caper ya. Ya, cari perhatian. Ya, kalau bahasa Korea Utaranya si Panggaron. Ya, jadi dia berusaha menunjukkan siapa dirinya. Dia berusaha menunjukkan kemampuannya. Kadang-kala salah, malu sendiri. Ya kan begitu? Ya, karena dia kehilangan jati dirinya. Ya, jadi banyak orang-orang yang kehilangan jati diri, dan ini bukan hanya di kalangan anak-anak, bukan hanya di kalangan anak remaja, bukan hanya di kalangan orang muda, ya di kalangan orang tua juga kadang-kala banyak. Ya, sehingga dia berusaha menunjukkan siapa dirinya. Oh ini kemampuanku, oh ini diriku, oh ini kehebatanku, ini skillku. Ya, padahal sesungguhnya dia sudah kehilangan jati diri. Ya. Dia tidak mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa yang hendak dia lakukan, dia tidak tahu. Karena sudah kehilangan jati diri. Memang ada juga orang yang kadang-kala terlalu percaya diri. Ada juga. Ya, terlalu percaya diri. Ya, kemampuannya tidak seberapa, tetapi meranggap dirinya bisa. Ya, merasa mampu, merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Sehingga kadang-kala dia menganggap sepele dengan hal-hal yang sangat penting, menunda-nunda waktu karena dia menganggap, oh nanti gampang ku kerjakan. Kenapa? Karena terlalu percaya diri. Ya. Tetapi sama. Ya. Pada dasarnya sama. Karena tidak mengerti, tidak memahami jati dirinya. Siapa dirinya yang sesungguhnya. Apalagi kita ini kan banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Beda dengan budaya Israel. Budaya Yahudi beda. Kalau budaya Yahudi itu ketat. Kita ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat yang hidup bebas. Begitu, ya. Yang hidup bebas. Iya. Maka kalau dalam budaya barat kan itu ada tahapan-tahapan ya pertumbuhannya. Iya, kalau saudara pernah dengarkan ya Sweet 17, pernah dengar? Ya di BGH-mu? Sweet 17? Ya, itu umur 17 tahun. Umur manis. Ya, biasanya begitu. Maka kalau budaya barat kan saudaraku, ya itu masuk juga ke Indonesia. Ya, itu biasanya di ulang tahun 17 itu dibuat suatu pesta besar. Kenapa? Karena dia dari perkembangannya dari masa remaja dia beranjak ke dewasa muda. Bukan dewasa ya, dewasa muda. Saya istilahkan dewasa muda. Dari masa remaja ke dewasa muda. Maka di umur 17 tahun biasanya dia sudah mulai memiliki impian, cita-cita, kerinduan yang mau dicapai. Karena sudah mulai berpikir dewasa begitu. Ya, kalau di bawah 17 tahun biasanya belum. Itu masih muda berubah-ubah. Maka kalau ada anak saudara tanya waktu SD, apa cita-citamu nak? Dokter. Nanti kelas 1 SMP, apa cita-citamu nak? Guru agama.
Ya, wajar karena masih berubah-ubah itu. Ya, nanti kelas 2 SMP apa cita-citamu, Nak? Mau jadi gubernur aja lah. Kelas 3 SMP dia mau jadi caleg. Berubah-ubah. Ya, tetapi biasanya di umur 17 tahun baru dia mulai. Ya, mulai menentukan ataupun punya tujuan, punya sasaran, punya cita-cita, punya mimpi yang mau dicapai. Ya, jadi umur 17 tahun itu biasanya adalah umur ya di mana dia beralih dari remaja ke dewasa muda. Ya, maka kalau dalam pengaruh budaya barat kan itu ulang tahun yang sangat spesial. Berbeda dengan ulang tahun lainnya. Ulang tahun umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya 30 tahun, beda. Ya, Sweet 17 itu biasanya itu sesuatu hal yang sangat penting, ya saudaraku, karena masa peralihan dari remaja ke dewasa muda. Ya, tetapi di kalangan orang Yahudi itu tidak dikenal. Ya, karena budayanya beda. Ya. Nah, Yesus itu ketika di bumi ini, karena dia lahir dari keluarga Yahudi, nggak mengenal Sweet 17. Ya, saudara tidak menemukan di dalam Alkitab ya apa yang dilakukan Yesus umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Sweet 17 enggak. Ya. Tetapi kita melihat cerita tentang umur 8 tahun. Setelah dia disunatkan, ya lalu dibawa ya ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan apa yang wajib menurut hukum Taurat karena dia dilahirkan di keluarga Yahudi. Setelah itu di umur 12 tahun dibawa ke Wai Suci ke Yerusalem oleh orang tuanya. Ya, yang lalu tertinggal dianggap hilang. Ya, setelah itu nggak ada lagi ceritanya. Lalu muncul umur 30 tahun dibaptis oleh Yohanes. Kan begitu kan? Ya. Lalu di mana masa-masa Yesus? Umur 13 tahun sampai 30 tahun. Waktu Yesus itu remaja. Apalagi umur 17 tahun gimana kira-kira? Ganteng nggak ya? Iya. Kayak bintang drama Korea nggak? Iya. Apalagi Yesus kan banyak doa begitu. Iya. Mungkin kemuliaannya. Ya kira-kira gimana? Alkitab kan nggak catat. Kenapa? Ya beda budayanya beda. Budaya Barat itu, ya saudara, dengan budaya Yahudi itu beda. Kalau budaya Yahudi kan begini. Umur 5 tahun, anak-anak orang Yahudi itu umur 5 tahun, itu sudah diajar tentang abjad, alfabet. Ya, diajar huruf, beta, gamma, dan seterusnya. Lalu diajar baca, diajar tulis. Iya, lalu diberikan hafalan-hafalan ayat dari hukum Taurat. Maka kalau dalam kitab Ulangan kan dikatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan. Jadi diberikan ayat-ayat hafalannya. Dari umur 5 tahun sampai kepada umur 8 tahun sampai kepada umur 12 tahun. Umur 8 tahun sampai 12 tahun lebih banyak lagi tugas-tugasnya. Tapi dari umur 5 tahun dia diajar soal huruf, soal tulis, soal baca. Ya, lalu di umur 12 tahun, saudaraku, ya, baru itu nanti diajar tentang hukum. Yaitu hukum Taurat. Diajar lebih mendalam. Ya, dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Lalu di umur 18 tahun itu biasanya diajar soal nikah. Soal apa? Nikah. Ya, karena umur minimum ya, bukan maksimal. Minimum. Ya, itu 18 tahun baru bisa nikah. Tetapi harus diajar dulu tentang hukum nikah. Ya, karena di kalangan orang Israel kan sebenarnya nggak boleh, perceraian nggak boleh. Ya, kawin cerai nggak boleh. Ya, walaupun itu dilanggar, tetapi hukum Taurat kan sebenarnya ya tidak mengizinkan seperti itu. Maka umur 18 tahun itu diajar tentang ya nikah, tentang hukum nikah. Ya, sekarang ini aja orang ya mau nikah langsung tiba-tiba.
Ya. Kalau di kalangan Yahudi nggak boleh. Itu begitu ketat. Sampai umur 20 tahun. Lalu 20 tahun mereka harus bekerja. Harus bekerja. Ya. Maka kita tidak menemukan cerita tentang Yesus itu sampai umur 20 tahun. Tetapi kita tahu Yesus itu juga bekerja. Dia dikatakan anak tukang kayu, melanjutkan profesi daripada Yusuf itu. Umur 20 tahun. Maka sampai hari ini juga budaya itu kan terbawa kepada orang Yahudi. Umur 20 tahun orang Yahudi sekarang ini itu wajib militer. Harus kerja. Sampai umur 30 tahun. Ya, umur 30 tahun baru muncul. Ya, Yesus kan muncul kan umur 30 tahun toh? Ya, baru muncul. Ya, di umur 30 tahun itu dianggap sudah kuat. Sudah mantap. Ya, umur 30 tahun. Itu puncak-puncak kekuatannya. Ya, beda kita sekarang ini. Kita 30 tahun udah dramatikan. Sini rematik, sini asam urat. Dalam budaya Yahudi itu 30 tahun itu. Ya, itu puncak-puncak kekuatannya. Lalu umur 40 tahun itu sudah dianggap bijaksana. Bijaksana. 30 tahun dia muncul. Ya, umur 30 tahun biasa itu sudah mengajar. Ya, sudah mengajar. Mengajar kepada anak-anak yang remaja yang sudah mulai terlibat belajar hukum Taurat. Mulai dari umur 12 tahun tadi. Paham ya? Ya, saya tarik kepada budaya dulu supaya kita nanti mengerti identitas kita yang sejati. Ya, jadi umur 30 tahun itu biasanya, saudaraku, dalam budaya Yahudi itu sudah muncul, sudah mengajar. Maka kalau kita belajar soal keimamatan Lewi, imam-imam yang melayani di bait suci di tabernakel itu adalah umur 15 tahun sampai 50 tahun. Amin? Amin? Bukan. 20. Amin? Oh enggak. Amin. Di kotamu udah bebek. Ya. Imam-imam yang melayani di bait suci di tabernakel mulai umur 20. Masya Allah. Umur 20 itu terhitung. Ya. Mulai melayani itu umur 30 tahun sampai umur 50 tahun. Ya, tetapi terhitung terdaftar itu mulai umur 20 tahun. Tetapi mulai melayani bertugas di tabernakel di bait suci itu mulai umur 30 tahun sampai umur 50 tahun. Maka Yesus muncul umur 30 tahun. Ya. Kuat, sudah bisa mengajar. Ya. Maka Yesus mulai mengajar di situ. Mulai umur 30 tahun. Umur 25 tahun belum, 27 belum, 28 belum. Tetapi dia muncul umur 30 tahun. Haleluya. Haleluya. Sama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun umur di situ. Dia muncul. Ya, mulai dari pelayanan di padang gurun. Sebelumnya dia nggak muncul. Ya, tetapi umur 30 tahun baru dia muncul. Karena kalau kita belajar, kita melihat Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan. Atau setengah tahun daripada Yesus secara jasmani. Maka Yohanes Pembaptis lebih dulu tampil. Mulai dia berseru-seru di padang gurun, mulai dia melayani. Tampilnya pada waktu kapan? Umur 30 tahun. Yesus pun tampil 30 tahun. Mulai mengajar di bait suci. Ya, tanggap ya? Ya, lalu umur 40 tahun itu biasanya sudah dianggap bijaksana.
Ya, bisa mengambil keputusan dengan baik. Kalau belum 40 tahun biasanya itu belum bijaksana. Masih kebanyakan bijak sini. Ya, keputusan-keputusannya kadangkala masih diambil menurut logika, menurut keinginannya. Belum dalam kebenaran dan keadilan. Ya, itu umur 40 tahun. Baru umur 50 tahun, baru itu dianggap sebagai tua-tua yang nasihatnya bisa didengar. Ya, kalau sudah 50 tahun. Maka biasanya kan tua-tua Yahudi itu berkumpul itu di pintu gerbang. Memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang muda. Ya, itu saudaraku. Kalau sudah umur 50 tahun. Ya. Kalau di bawah 50 tahun belum memberikan nasihat, masih menerima nasihat. Kalau di bawah 50 tahun belum memberi nasihat, masih menerima nasihat. Ya, maka orang-orang yang di bawah umur 50 tahun maulah diberi nasihat. Maulah dinasehati. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih, ya. Maka ketika Yesus memberikan nasihat, memberikan pengajaran, satu kali kan jadi komplain oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan begini, kamu umurmu belum 50 tahun. Ya. Kenapa kamu samakan dirimu dengan Bapak Abraham? Dengan para nabi? Ya. Kamu belum sampai 50 tahun. Kok kamu menasihati kami? Oh, kira-kira begitu. Yohanes berapa? 9 ya? Yohanes 9. Seingat saya Yohanes 9. Ya. Coba kita lihat sebentar. Ada? Yohanes 9, 8 ya? 8, ayat 57 coba. Yohanes 8 ayat yang ke-57. Iya. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Ya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Ya, engkau sudah melihat Abraham. Ya. Jadi kenapa sampai mereka berkata umurmu belum sampai 50? Ada dasarnya. Ya. Biasanya yang memberikan nasihat itu umur 50 tahun ke atas. Ya, saudara nanti boleh baca itu dimulai dari ayatnya yang ke-48 ya. Ya, atau dari 53. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ya, jadi orang-orang Yahudi ini menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Abraham, dengan para nabi yang memberikan nasihat. Ya. Nah, maka dikatakan di sini tadi ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Tapi apa kata Yesus? 58? Kata Yesus kepada mereka, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ya. Aku telah ada. Ya. Maka Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Aku firman. Aku Allah yang menjadi manusia. Ya. Tapi yang saya mau kutip ayat 57-nya itu. Kenapa orang Yahudi berkata, umurmu belum sampai 50 tahun? Ada dasarnya. Dalam budaya, tradisi Yahudi, saudaraku, orang-orang yang umur 50 tahun ke atas itu yang wajar memberikan nasihat. Ya. Nah, kembali. Ya, kalau budaya Yahudi itu, memang anak-anak orang Yahudi itu betul-betul memiliki arah hidup, tujuan hidup. Ya, bagaimana mereka dipersiapkan, bagaimana mereka diperlengkapi, saudaraku. Ya, bahkan ada tahapan-tahapan umurnya. Ya, sehingga mereka mengerti siapa dirinya. Ya, dari sejak kecil, dari sejak anak-anak sudah dipersiapkan, sudah dilatih, sudah diajar. Sampai remaja, menjadi orang muda, sudah ada tahapan-tahapan yang harus dicapai.
Maka saya katakan tadi beda dengan saudaraku, orang-orang yang dipengaruhi oleh budaya barat yang seringkali hidupnya bebas. Ya, pergaulannya bebas. Nah, dan ini sangat mempengaruhi sehingga dia tidak mengerti siapa dirinya. Ya. Sehingga dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dan pengaruh-pengaruh inilah, definisi-definisi yang didengar tentang dirinya, ini yang membuat dia bingung, bimbang, ragu tentang dirinya sendiri. Maka tadi saya mengawali, banyak orang yang berusaha untuk mencari jati dirinya, ya, berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya, ya, dan tidak sedikit orang yang terperangkap kepada dosa, kepada kejahatan, kepada kesalahan-kesalahan. Ya, orang tua, ya, juga seringkali kita, saudaraku, ya, tidak memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anak kita dengan baik, sehingga anak-anak kita juga tidak tahu siapa diri. Kan ini pengaruh yang seperti ini kadangkala membuat anak-anak menjadi banyak yang rusak, yang hancur. Ya, di keluarga dia merasa kurang dikasihi, di keluarga merasa kurang diperhatikan, ya, sehingga dia mencari kasih keluar, sehingga dia terjebak kepada pergaulan-pergaulan yang salah. Ya, ketika dia sudah salah, rusak, hancur hidupnya, saudaraku, nah, ia berusaha untuk mencari jati dirinya, tetapi salah caranya, sehingga rusak hidupnya, rusak masa depan. Maka sebagai orang tua, mari perhatikan pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Amin. 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 Ya, ini bila perlu kaum bapak-bapak yang anak-anakmu bertumbuh remaja, dewasa, sering-seringlah memeluknya dengan kasih. Ya, sering memeluknya dengan kasih. Cium anak-anakmu dengan kasih. Amin. Ya, supaya nanti kalau ada laki-laki yang memeluk dia, ya, dia bisa bedakan mana pelukan kasih sayang, mana pelukan hawa nafsu. Ya. Seringkali anak-anak gadis terjebak karena dia tidak bisa membedakan. Ya, ketika si laki-laki berkata, "Wah, aku sayang kamu. Kau cinta-cintaku, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya bagiku." Ya, padahal pelukannya adalah pelukan hawa nafsu, bukan kasih sayang. Ya, kalau tanpa dirimu aku akan mati. Coba aja tinggalkan dia, mati enggak? Ya, kan banyak begitu kan? Ya, pokoknya kalau kau tinggalkan aku, ya, mati aku mati. Tinggalkan, coba, takkan mati tuh. Ya, andai pun dia lompat dari jembatan satu, berenang dia itu. Ya, berusahanya itu berenang karena takut Mati. Ya. Ya, maka saya ingatkan bapak-bapak yang punya anak-anak gadis, ya, yang anak-anakmu sedang dalam pertumbuhan remaja, beranjak ke dewasa muda, mari berikan kasih sayangmu, tunjukkan kasih sayangmu, sering-sering peluk anak-anakmu, supaya dia bisa membedakan mana pelukan kasih sayang, mana pelukan hawa nafsu. Ketika ada laki-laki nanti yang memeluknya dengan hawa nafsu, oh dia bisa membedakan. Bohong, pergaulan bohong. Ya, bukan begini pelukan kasih sayang. Dia tahu membedakannya. Jangan sampai anak-anakmu kehilangan jati diri. Haleluya. Ya, dunia memberikan berita, opini-opini manusia, pengaruh-pengaruh yang begitu kuat, yang seringkali membuat manusia, bukan hanya anak-anak, bahkan juga orang-orang remaja yang sedang dalam pertumbuhan, orang-orang muda yang kehilangan jati diri. Banyak juga orang yang tua kehilangan jati diri. Tetapi suara Roh Kudus menembus kebisingan dunia ini. Maka tadi Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 mencatat, Roh Kudus, Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita berkata, kita
adalah sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya. Saya dan saudara memiliki identitas yang sama. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan secara biologis, tetapi anak-anak Allah yang diangkat, diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 mencatat, siapa yang menerima dia, menerima Yesus, menerima Roh Kudus, akan diberikan kuasa. Diberikan Roh Kudus sebagai kuasa yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, Terus. bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, Ya, terus. melainkan dari Allah. Melainkan dari Allah. Ya. Semua orang yang menerima Yesus diberi Kuasa. kuasa. Kuasa ini menunjuk kepada Roh Kudus. Ya, diberi kuasa, diberi Roh Kudus. Ya, ini tadi ayat 12, sekali lagi perhatikan. Ya, supaya lebih jelas. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi Yesus kuasa Roh Kudus supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama Yesus. Lalu dilanjutkan ayat 13. Kita tidak diperanakkan secara biologis atau secara daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Artinya karena Allah memilih. Karena Allah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Ya, kalau dulu kan yang disebutkan anak-anak Allah itu adalah orang Israel secara jasmani. Ya. Tetapi Yesus sendiri berkata begini dalam Matius pasal yang ketiga. Ya, tidak semua anak-anak Abraham itu adalah anak-anak Allah, tidak. Karena anak Abraham kan banyak. Ya, dari Hagar anaknya yang pertama. Medan. Hah? Ismail. Ismail. Dari Sarah. Ishak. Ishak. Dari gundiknya keturah. Medan. Yoksan. Medan. Midian. Medan. Yesua. Terus? Banyak. Ini kan banyak anaknya. Ya. Tetapi yang disebutkan anak-anak Allah yang dari garis keturunan Sarah. Ishak. Ya. Melalui Sarah. Itu yang disebut anak janji. Artinya yang dipilih. Ya, yang dipilih. Jadi yang disebutkan sebagai anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang dipilih. Ya, kita ini adalah orang yang dipilih. Amen. Dan kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Ya, maka diperjelas lagi oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya. Ya, kepada jemaat di Roma pada Roma pasal 9 ayatnya yang ke-7, ya, bahwasanya bukan anak-anak secara daging. Coba ayatnya yang ke-7 dulu. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, Ya, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. ya, terus sudah apa? Artinya bukan anak-anak menurut daging Terus? adalah anak-anak Allah, Ya, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. ya, anak-anak perjanjian. Bukan secara daging. Kalau secara daging, ya dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub hanya 12 suku. Ya, itu yang secara daging. Tetapi kita ini juga diperanakkan, diangkat, diadopsi sebagai anak. Tadinya kita ini adalah yatim piatu. Kenapa saya katakan yatim piatu? Karena semua manusia telah berdosa, melanggar hukum-hukum Allah.
dosa dan pelanggaran itu membuat kita ditinggalkan. Ya toh? Ya, ditinggalkan. Ya, sehingga menjadi anak yatim. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, kita ini kembali diangkat. Anak yatim itu diangkat menjadi anak kerajaan. Kalau diangkat menjadi anak kerajaan, berarti menjadi ahli waris dalam kerajaan. Haleluya. Ya, anak yatim yang diangkat masuk dalam keluarga kerajaan, menjadi ahli waris dalam kerajaan. Demikian halnya dengan kita. Kita ini tadinya anak yatim yang terbuang. Karena dosa dan pelanggaran kita ditinggalkan. Tetapi Tuhan memungut kita, mengasuh kita, mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Untuk siap menerima janji-janji Allah. Menjadi ahli waris kerajaannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Cukup jelas ya? Amin. Ya, saya ikuti terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Dari ayatnya yang ke-7. Roma 9 dari ayat 7 sampai ayat 8 dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Roma 9 ayat yang ke-7. Kenyataan bahwa mereka keturunan Abraham bukan berarti mereka benar-benar anak Abraham. Ya. Sebab kitab suci mengatakan Terus bahwa janji-janji itu berlaku hanya bagi anak Abraham yang bernama Ishak serta keturunannya. ya, terus Meskipun anak Abraham tidak hanya seorang. meskipun anak Abraham tidak hanya seorang. Ya. Ayat 8 sekali lagi. Ini berarti Ya. bahwa tidak semua anak Abraham adalah anak Allah. Tidak semua anak Abraham adalah anak Allah. Kalau anak Abraham tadi kan banyak toh. Ismail, Ishak, baru dari keturunan Ketura, ya, Yoksan, Midian, Medan, dan seterusnya. Ini kan anak-anak Abraham. Tetapi yang disebutkan anak-anak Allah dari keturunan Abraham adalah Ishak. Ya, artinya anak janji yang dipilih. Ya, Tuhan kan memilih anak-anak Abraham. Siapa yang dipilihnya? Ishak. Iya toh? Iya. Ya. Sama seperti anak-anak Isai. Anak-anak Isai kan banyak. Tapi dari antara anak-anak Isai yang dipilih Tuhan adalah Daud. Ya. Demikian halnya dengan kita. Ya. Kita ini pun semua adalah keturunan Abraham. Ya. Yang di luar sana juga keturunan Abraham. Ya. Tetapi kita adalah keturunan Abraham yang mendapat janji. Yang dipilih. Sama seperti Ishak. Ayat 8 sekali lagi. Ini berarti bahwa tidak semua anak Abraham adalah anak Allah. Terus. Melainkan hanyalah mereka yang percaya akan janji keselamatan Ya. yang diberikan Allah kepada Abraham. Ya, yang percaya akan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham. Ya, ini yang disebut anak-anak Allah. Ya, identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak janji yang dipilih bukan secara biologis atau secara daging, tetapi karena Tuhan memilih kita, ya, untuk mengalami janji-janji Allah dalam hidup kita. Ya, jadi kita ini dipilih, ya, saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Ya, tetapi kita ini dipilih supaya kita mengalami janji-janji Allah dalam hidup kita. Ya, janji Allah itu kan belum semua digenapi. Maka diberikan kepada kita Roh Kudus sampai semua janji Allah itu digenapi. Nah, kitab Efesus kan mencatat seperti itu. Ya.
kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya janji Allah. Ya, jadi jangan berhenti, saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, jangan berhenti sampai di situ. Jangan langsung berbangga-bangga, aku sudah penuh dengan Roh Kudus, aku sudah dibaptis dengan Roh Kudus, aku sudah berbahasa Roh Kudus, puji Tuhan. Aku sudah diberikan karunia, aku bisa melayani, aku punya kemampuan melayani karena Roh Kudus, puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sampai seluruh janji Allah itu digenapi. Apa janji Allah yang paling inti? Ya, dalam hidup kita, keselamatan yang kekal. Ya, bukan berkat-berkat, bukan keberhasilan di dunia, tapi keselamatan yang kekal. Kalau berkat-berkat, keberhasilan di dunia itu adalah sebagai fasilitas tambahan. Ya, bukan itu yang menjadi intinya, tapi intinya adalah keselamatan. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Saya kutip dari ayat 3 dimulai. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini nanti poin yang kedua yang akan saya mau tekankan. Tujuan hidup kita adalah supaya kita menjadi orang-orang yang kudus. Itu tujuan hidup. Ya. Tujuan hidupmu bukan untuk kaya, tujuan hidupmu bukan untuk berhasil, tujuan hidupmu bukan hanya untuk bertumbuh, menikah, lalu punya keluarga, tidak. Bukan itu tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu bukan melayani, bukan. Iya. Jangan nanti tujuan hidupku melayani, yang penting melayani, walau tidak kudus, yang penting melayani, salah. Tujuan hidupmu adalah supaya engkau kudus sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Itu tujuan hidup. Maka kita harus berjuang. Bagaimana supaya kita kudus sampai Maranatha. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara kudus adanya. Itu tujuan hidupmu. Haleluya. Iya. Identitas kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Tujuan hidup kita adalah hidup dalam kekudusan sampai Maranatha. Amin. Iya, terus lanjutkan dulu. Ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan ketentuannya. Ya. Jadi kita ditentukan supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan identitas sebagai anak-anak Allah. Tujuan kita adalah hidup dalam kekudusan sampai Maranatha. Jelas identitasnya? Ya. Orang-orang muda jelas identitasnya? Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya, walaupun dunia memberikan berita penilaian tentang dirimu, engkau jelek, ya, engkau bodoh, ya, engkau tidak punya otak, engkau idiot, ya, engkau tidak akan berhasil, engkau gagal. Katakan, aku adalah anak-anak Allah, made in God. Aku adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Itu identitasmu. Ya. Maka walaupun ada orang yang mengejekmu, yang menghinamu, yang merendahkanmu, ingat.
Ya, ada orang yang memberikan penilaian yang buruk tentang dirimu. Ingat, engkau adalah anak-anak. Katakan dalam dirimu, katakan kepada hatimu, apapun penilaian dunia tentang diriku, aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah buatan Allah, made in God. Tujuan hidupku jelas. Tujuan hidupku adalah hidup dalam kekudusan sampai Maranatha. Walaupun berkatmu terbatas, pengetahuanmu terbatas, tetapi kalau engkau hidup dalam kekudusan sampai Maranatha, itu tujuan hidupmu yang terpenting. Sekali lagi saya ingatkan, identitas kita sebagai anak-anak. Ya, namun ya, sebagai anak-anak Allah, jangan menyalahgunakan identitasmu sebagai anak-anak Allah. Ya, karena banyak orang menyalahgunakan identitas. Di dunia ini saja pun begitu. Ya, banyak. Ya, kalau bapaknya tentara, ya, maka anak-anak tentara ada yang menyalahgunakan identitasnya itu. Kalau bapaknya pejabat, anak-anaknya, istrinya, bisa menyalahgunakan identitas. Ya, maka sebagai anak-anak Allah, jangan menyalahgunakan identitas. Saya ikuti satu contoh. Pada zaman Nuh, di sana dibedakan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Anak-anak Allah yang dimaksudkan di situ adalah yang lahir dari garis keturunan Set. Ya. Sedangkan anak-anak manusia yang lahir dari garis keturunan Kain. Anak Adam yang pertama adalah Kain. Ya, tapi Kain kan jauh dari Tuhan, yang membunuh adiknya Habil. Setelah Habil mati, lahirlah lagi bagi Adam dan Hawa anak berikutnya bernama Set. Set inilah dari garis keturunan Set lah yang disebutkan sebagai anak-anak Allah, anak janji. Ya, sampai kepada Henokh, sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Daud, Yusuf, Yesus. Jadi dari garis keturunan Set disebutkan anak-anak Allah. Dari garis keturunan Kain orang berdosa disebutkan anak-anak manusia. Tetapi karena anak-anak Allah ini memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, menyalahgunakan identitasnya dengan cara kawin mengambil perempuan dari anak-anak manusia keturunan Kain. Maka lahirlah raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa ini menunjukkan, menggambarkan, menyatakan orang-orang yang hidup dalam dosa dan mengadakan perlawanan dengan Allah, dengan kebenaran. Kejadian pasal 6 ayat 1 kita mulai. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Anak-anak perempuan manusia itu cantik. Nah ini, ya, ini yang saya katakan tadi, diturunkan dulu. Anak-anak Allah ini adalah dari garis keturunan Set. Sedangkan anak-anak manusia ini adalah dari garis keturunan Kain. Ya. Tetapi anak-anak Allah menyalahgunakan identitasnya. Lalu mengambil perempuan-perempuan dari anak-anak keturunan daripada Kain. Ya. Ini menggambarkan, kalau saya terjemahkan,
Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang bertekun di dalam Tuhan, mengambil pasangan dari kalangan orang-orang yang tidak bertobat, dari orang-orang duniawi. Maka nanti lahirlah ya raksasa-raksasa. Bukan hanya itu saja, Tuhan mengambil rohnya dari manusia. Ya, sehingga manusia itu hidup dalam hawa nafsu daging. Coba, terus kita lanjutkan dulu. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Terus, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai mereka. Bukan lagi seturut dengan firman Tuhan. Bukan lagi yang sepadan. Ya, tetapi siapa yang disukai. Ya, maka kalau mencari pasangan jangan hanya modal suka. Ya, tapi harus sepadan. Orang-orang muda kalau mencari pasangan jangan hanya sekedar suka. Ya. Suka. Kalau suka ini temporer. Ya, temporer. Karena masih jalannya dia kayak ikan mas. Ya, aku suka. Ya. Nanti kalau udah jalannya begini, udah hilang itu suka. Ayo muna dua-dua mulu kamar rumah tangga. Nah, iya, kan banyak ibu-ibu sekarang kan ya sikit-sikit, Pak, tolong dulu. Iya. Udah kucucinya kain itu tadi, tapi nggak kuat lagi tanganku meras. Ya, tolong dulu peraskan. Udah diperas, sekalianlah jemurkan ya. Nah. Kenapa nggak mama rupanya yang menjemur? Ini anakmu ini. Ya, atari pasta pemagal lenggau kan? Ya. Anakmu ini. Bukan anak kita ini, anakmu ini. Saudara yang terkasih, ya, anak-anak Allah ini menyalahgunakan identitas. Maka di ayat 3, Tuhan menarik rohnya dari manusia. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, enggak selamanya, kata Tuhan. Terus, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, Tuhan tarik rohnya. Ingat, yang memampukan kita untuk mematikan hawa nafsu daging adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, baik kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 8, Galatia. Ya. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 16, 17, 18. Hiduplah oleh roh, dengan demikian kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu. Tapi kalau roh sudah ditarik, maka manusia itu hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, maka lahirlah raksasa. Terus, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, terus, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ya. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, Ya. orang-orang yang kenamaan. Ya. Orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi gagah perkasa di sini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Ingat salah satu contoh yang berikutnya. Nanti pada pasal yang ke-11, Kejadian pasal 11. Yaitu Nimrod. Yang disebutkan orang yang gagah perkasa. Ya, orang yang begitu hebat di bumi pada masa itu. Tetapi mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, sampai Tuhan menggagalkan seluruh rencananya dalam membangun Menara Babel. Terjadi kekacauan, kehancuran. Ya. Jadi karena anak-anak Allah menyalahgunakan identitasnya, maka Allah menarik rohnya sehingga manusia itu hidup dalam keadaan daging, kepuasan hawa nafsu daging, dan Tuhan mengacaukan hidupnya.
Sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya seperti membangun menara Babel gagal total. Sadari kita ini memiliki identitas yang sejati. Kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Tetapi jangan menyalahgunakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ini yang terjadi pada zamanmu. Baik kalau kita melihat juga nanti pada zaman Yeremia. Pada zaman Yeremia begitu. Ya, mereka umat Tuhan itu, anak-anak Allah itu selalu berkata, Bapakku, ya engkau Bapakku dari sejak kecil. Tetapi sedapat-dapatnya melakukan dosa, kejahatan, pelanggaran. Ya, merasa anak-anak Allah, tapi hidup dalam dosa kenajisan, hidup dalam dosa percabulan. Tuhan membuangnya. Yeremia 3. Ya, jangan menyalahgunakan identitasmu sebagai anak-anak Allah. Yeremia 3 ayat. Tetapi jaga, pelihara ya status itu. Ya, menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tentu sebagai anak-anak Allah ada tandanya, ada ciri-cirinya. Bagaimana kita hidup seperti Bapa kita di sorga. Ya, kita 1 Yohanes, suratan Rasul Yohanes yang pertama, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 sampai kepada ayat 10, di situ kita melihat tanda-tanda sebagai anak Allah. Inilah tandanya, ya anak-anak Allah, inilah tandanya anak-anak iblis. Itu sangat jelas. Ya, apa tandanya anak-anak Allah? Ya, dari ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Jadi ini sangat jelas. Coba terus. Inilah tandanya anak-anak Allah Inilah dan tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Berarti anak-anak Allah berarti berbuat kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Ya, anak-anak Allah itu berbuat kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya. Baik nikahnya, ya, masa mudanya, pergaulannya dalam kebenaran, bukan dalam hawa nafsu, bukan dalam dosa, bukan dalam kesesatan. Ya. Ini tandanya, ini bedanya antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Anak-anak Allah itu hidup dalam kebenaran, berbuat kebenaran terus. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, yang tidak mengasihi saudaranya itu berarti anak-anak iblis. Ya, tetapi anak-anak Allah mengasihi saudaranya, berfiladelfia. Ya, hidup dalam kebenaran, berbuat kebenaran, mengasihi saudara-saudaranya. Naik ke atas ayat 10, ayat 9 tadi sekali lagi. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah berarti anak-anak Allah. Ya, lahir dari Allah berarti anak-anak Allah. Kalau lahir dari keluarga Siregar berarti ya. Kan nggak mungkin ya lahir dari keluarga Siregar ya menjadi marga Saragi. Ya. Lahir dari Allah berarti anak-anak. Kalau kita lahir dari Allah, dilahirkan bukan secara biologis, tetapi kita ini dilahirkan karena Allah memilih kita, menetapkan kita, mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya melalui kelahiran baru. Ya, sehingga kita ini disebutkan sebagai anak-anak Allah. Ciri-cirinya, tandanya tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak lagi cinta dosa. Ya, tidak lagi bertekun dalam dosa. Ini tandanya. Bahkan selanjutnya, ya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
kecuali lahir dari iblis. Ya, ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena lahir dari Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini ciri-ciri sebagai anak Allah. Ya. Maka tadi saya ingatkan, jangan menyalahgunakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita bersyukur, ya saudaraku, kita bangga sebagai anak-anak Allah. Tetapi jangan lupa, sebagai anak-anak Allah pun kita juga tetap dididik menjadi anak yang benar. Ya, jangan hanya bangga, oh, aku anak Allah, aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita bangga, tetapi sekali lagi jangan menyalahgunakan. Dan ingat, sebagai anak-anak Allah pun kita dididik. Ya, kitab Ibrani pasal 12 kan mencatat seperti ini. Dari ayah kita secara jasmani pun kita dididik, kita diajar, kita dihajar, kita disesah. Demikian juga Allah memperlakukan kita. Ya, di mana kita dianggapnya sebagai anak-anak yang sah, maka Allah juga mendidik kita, mengajar kita, menghajar kita, mensesah, memberikan disiplin. Ya, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Kan begitu kan? Ibrani 12. Ayat yang ke-7 dimulai. Iya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Coba naik dulu ke atas nih. Ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Seperti kepada anak-anak. Iya. Nah, aku bicara kepadamu seperti orang tua bicara kepada anak-anak, katanya terus. Hai anakku, ya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Anggap enteng didikan Tuhan. Berarti karena kita dianggap sebagai anak, kita juga dididik. Ya, dididik supaya kita mengerti, supaya kita punya pengenalan. Terus. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Diperingatkan, ditegur, dinasehati, karena kita dianggap sebagai anak. Ya, teguran ini kan bermacam-macam. Kadangkala Tuhan menegur kita melalui firman-Nya seperti ini, melalui khotbah. Ada kalanya kita ditegur melalui mimpi. Ya, ada kalanya kita ditegur melalui penyakit. Ya. Maka kadangkala kalau orang sakit kan mulai dia menyelidik diri. Apanya salahku Tuhan? Ya, setianya aku dalam semua ibadah. Apalagi ibadah pokok. Ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa, setianya aku. Apalagi ibadah komsel Tuhan. Aduh Tuhan. Ya, selalu rindu setiap Selasa. Ya. Tetapi kenapa aku sakit? Kadangkala ketika kita sakit, kita menyelidik diri. Ya, jadi ada kalanya kadangkala Tuhan pun memperingatkan kan melalui penyakit, melalui penglihatan, melalui mimpi, ya, melalui kegagalan. Diperingatkan. Ya. Hosea pasal 2 kan melalui kegagalan. Ya, dia coba ini gagal, dia coba ini gagal, dia coba ini gagal. Kenapa? Karena Tuhan menyekat jalannya. Dalam kitab Ayub diperingatkan melalui mimpi, melalui penyakit. Ya, melalui hal-hal yang mengejutkan. Ya. Jadi sebagai anak diperingatkan. Maka orang tua peringatkan anak-anakmu. Kalau anak-anakmu sudah mulai menyimpang, anak-anakmu sudah mulai aneh-aneh, peringatkan. Haleluya. Ya. Ya. Dan anak-anak kalau diperingatkan, karena orang tuamu masih mengasihi. Orang tuamu ingin yang terbaik untukmu.
Ya, jangan sampai menolak didikan, mengabaikan peringatan. Ya, coba terus. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan mengakui kita sebagai anak, bukan hanya dididik, bukan hanya diperingatkan, tapi sesah. Ajar dulu. Kan dihajar kan? Ya. Ya, jika kamu harus menanggung karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dihajar. Bukan diajar. Beda, diajar dengan dihajar beda. Kalau dihajar pukul, kalau diajar diberi pelajaran, teori, materi. Tapi ini dihajar dan disesah. Ya, biasanya kalau orang disesah itu seperti dijepit ke dinding begitu, disesah. Ya, maka kalau saudara mengalami seperti hidupku terjepit, ya, terjepit dalam ekonomi, Tuhan sedang menyesah engkau. Karena engkau dianggap sebagai anak. Tapi ingat, itu bentuk. Itu bentuk kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Ya, jangan pikir, wah Tuhan mengajar aku, Tuhan gak cinta lagi kepadaku. Justru karena cinta. Karena Tuhan mengasihimu. Sama seperti manusia yang diusir dari Taman Eden. Manusia diusir dari Taman Eden bukan karena Tuhan benci, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi. Ya, jangan saudara berpikir manusia di Taman Eden kan sudah berdosa. Karena berdosa maka Tuhan membenci, Tuhan marah, Tuhan murka, lalu Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Karena Tuhan mengasihi. Kalau kita pelajari kitab Kejadian pasal 3 itu dengan benar, itu bentuk kasih Tuhan. Saya kutip beberapa contoh dulu. Iya. Kejadian pasal 3 dari ayat 23. Ayat 23. Ayat 23. Demikian, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, terus supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, terus ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi manusia itu betul-betul diusir dari Taman Eden. Taman Eden. Ya, tanggal sampai situ ya. Kenapa diusir? Karena manusia itu berdosa. Ya. Upah dosa apa? Maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Maut. Yang seharusnya menjadi bagian daripada manusia itu maut. Tapi Tuhan mengusirnya dari Taman Eden. Karena Tuhan mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi? Ayat 22. Naik dulu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah. Ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Terus. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Dan terus, mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, sehingga sama seperti Allah. Kalau manusia itu memakan buah pohon kehidupan, maka mereka sama seperti Allah. Kan iblis juga berkata seperti itu toh? Ya. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan sama seperti Allah. Lalu dia makan, tetapi yang dimakannya buah pengetahuan, buah kehidupan belum. Kalau dia makan buah kehidupan, maka dia sama seperti Allah. Allah daging atau roh? Roh. Allah itu roh. Kalau mereka memakan buah
kehidupan ini, maka manusia itu menjadi manusia roh, sama seperti Allah. Ya, tetapi keadaan mereka berdosa. Ya, kalau manusia roh, kalau roh berdosa, dosanya itu kekal. Sama seperti malaikat. Malaikat kan roh. Malaikat yang berdosa, dosanya itu kekal. Tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Ya. Jadi kalau manusia memakan buah kehidupan ini, manusia itu menjadi manusia roh, sama seperti Allah. Tetapi mereka sudah melanggar hukum Allah, sudah berdosa, artinya dosanya itu menjadi kekal. Karena itulah maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, supaya tetap memiliki tubuh dan darah. Supaya tetap memiliki tubuh dan darah. Karena itulah dalam ayat 21, Allah itu mengambil korban penebus, binatang yang pertama sebagai binatang penebus. Kulitnya diberikan pakaian. Coba naik dulu ke atas. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ya, untuk manusia dan untuk istrinya itu, ya, terus lalu mengenakannya kepada mereka. Mengenakannya kepada mereka. Ya. Kulit apa? Binatang. Binatang. Nah, ini binatang penebus pertama. Ya. Baru selanjutnya nanti sampai kepada hukum Taurat. Ya. Selalu ada binatang yang selalu dikorbankan sebagai penebus. Tetapi puncaknya nanti adalah Yesus Kristus sendiri. Iya. Jadi kalau manusia itu diusir dari Taman Eden, bukan karena Tuhan betul-betul benci kepada manusia. Tidak, itu wujud kasih Tuhan. Ya, supaya manusia itu mendapat kesempatan untuk ditebus. Dosanya tidak kekal, dosanya tidak permanen. Ya. Maka di sini ada binatang yang pertama sebagai penebus. Ya, karena manusia yang memiliki tubuh dan darah hanya dapat ditebus melalui tubuh dan darah. Ibrani 9 ayat 22 mencatat. Ya, ini juga gunanya kenapa kita mengadakan perjamuan kudus ini. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dengan darah terus. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Jadi manusia yang di Taman Eden itu, yang sudah berdosa, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah binatang. Ya. Itu binatang penebus pertama. Lalu kulitnya dijadikan pakaian, diberi kepada mereka oleh Allah. Dan mereka diusir. Supaya apa? Supaya mereka tetap menjadi manusia yang memiliki tubuh dan darah. Ya, dosanya tidak permanen, dosanya tidak kekal. Ya. Tapi ada kesempatan untuk ditebus. Andai Tuhan biarkan mereka tetap di Taman Eden, buah kehidupan mungkin akan dimakan. Sehingga mereka manusia itu menjadi roh. Sama seperti malaikat. Dosanya permanen. Dosanya kekal. Tidak ada penebus. Maka tidak ada malaikat yang ditebus. Yang ditebus itu adalah manusia yang memiliki tubuh dan darah. Ya, jadi pada awalnya Tuhan memakai binatang untuk menebus. Tetapi pada puncaknya adalah dirinya sendiri. Maka Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ini sebagai penebus. Itu yang kita ingat pada hari ini juga. Saudaraku, saat kita nanti menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Melambangkan penebusan. Saya dan saudara manusia daging yang terdiri dari darah dan daging ditebus supaya dosa pelanggaran kita disucikan, dihapuskan, supaya tidak menjadi manusia yang kekal dalam dosa dan pelanggarannya,
Karena itulah Yesus, Allah itu menjadi manusia untuk menerima tubuh dan darah. Tubuh dan darah itulah yang dia korbankan dari atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, sehingga kita ini diberikan identitas yang baru, anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Waktu kita terbatas, saudaraku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Nanti saya akan lanjutkan dalam ibadah yang kedua di gereja kita di Kapling Mandiri.